salam jumpa saudara. Tak terasa kita berada di penghujung tahun 2012. Ada banyak peristiwa terjadi dan kita alami sepanjang tahun ini. Kami menyoroti berbagai peristiwa berita, politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, hingga hukum dan kriminal yang terjadi di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2012 ini. Selengkapnya dalam Kaleidoskop Peristiwa Berita 2012 bersama saya, Ayudia. Mengawali tahun 2012, di bulan Januari berita politik mencuat dengan hasil pemilihan langsung kepala daerah di Kabupaten Kotaringan Barat. Mulai dari penolakan DPRD Kabupaten hingga aksi pengrusakan kantor bupati dan kasus pembakaran rumah jabatan bupati membuat daerah ini menjadi siaga 1. Namun peristiwa ini dapat dilokalisir di tingkat daerah hingga pelantikan bupati dan wakil bupati dapat dilakukan untuk menjalankan tugasnya pemerintahan untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Selasa siang bertempat di Istana Isen Mulang Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Semarang menggelar pertemuan tertutup dengan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar Bambang Purwanto bersama DPRD Kota Waringin Barat. Kendati enggan merinci materi dari pertemuan tertutup ini, Gubernur Teras Semarang meminta agar pihak eksekutif dan legislatif di Kota Waringin Barat dapat mempertimbangkan proses pengajuan APBD karena akan dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 12 Januari ini. Batas waktu untuk melakukan evaluasi ini adalah tanggal 16 Januari. Setelah diterimanya hasil evaluasi ini, maka terhitung sejak tanggal 16, maka DPRD dan Bupati Wali Kota harus sudah melakukan penyempurnaan, perubahan, perbaikan berdasarkan hasil evaluasi itu dalam jangka waktu 7 hari waktu kerja. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah menyampaikan suasana di Kabupaten Kota Waringin Barat dilaporkan tetap terjaga. Untuk menjaga keamanan wilayah di Kabupaten Kota Waringin Barat masih disiagakan 1.500 personil dari TNI dan juga Polri. Untuk kondisi keamanan sejauh ini aman dan dapat kita kendalikan. Jadi begini, kita kan punya prediksi-prediksi, artinya prosedur permintaan dukungan satuan atas, dukungan TNI itu sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Kegiatan pertemuan di Istana Isen Mulang Palangkaraya ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah mulai dari Kapolda, Kajati, dan sejumlah pimpinan SKPD. Sejumlah massa menolak kehadiran Ormas Front Pembela Islam. Peristiwa mencuat di bulan Februari 2012. Berbagai organisasi massa di wilayah Kalimantan Tengah menyatakan penolakan sikap atas rencana pembentukan FPI di wilayah ini. Rumah yang diduga sekretariat FPI sempat dirusak oleh massa. Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah Sabtu pagi menggelar aksi demo di Bundaran Besar. Aksi ini menolak rencana pembentukan Ormas Front Pembela Islam atau FPI di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah melakukan orasi di Bundaran Besar Palangkaraya, massa menuju Bandara Cilikriwut untuk menolak kedatangan Ketua FPI Habib Rizik. Di bandara, massa langsung masuk ke area landasan dari berbagai penjuru. Akibatnya hampir 15 menit para penumpang pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Palangkaraya tidak bisa diturunkan. Asal penumpang yang dicari tidak turun. Ya. Yang lain silakan turun. Ya, silakan. Aku yang jamin. Cuma saya ditokohkan kalau saya tidak berani menjamin orang-orang saya. Titik. Setelah melalui negosiasi antara koordinator massa, kepolisian dan juga pihak Bandara Cilikriwut, akhirnya para penumpang bisa diturunkan. Sempat terjadi salah paham antar massa yang berada di areal apron dan mengakibatkan insiden dorong-dorongan terjadi. Untuk beberapa waktu, massa tidak beranjak dari areal apron Bandara Cilikriwut sampai akhirnya pesawat jurusan Palangkaraya Jakarta ini berangkat tanpa penumpang.
Persoalan bahan bakar minyak menjadi topik hangat di bulan Maret. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ditolak oleh berbagai pihak. Tidak hanya dengan aksi protes, namun juga dengan aksi vertikal dalam demo damai. Pemerintah menambah kuota terus didengungkan. Pemerintah provinsi membentuk tim pemantau BBM terkait kebijakan jika harga BBM dinaikkan maka dinilai tidak pro rakyat. Rapat kerja khusus Gubernur Kalimantan Tengah bersama dengan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Tengah melalui video conference menghasilkan beberapa kesimpulan untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah, baik Bupati dan Wakil Bupati melalui masing-masing SKPD tentang kebijakan kenaikan bahan bakar minyak. Hal tersebut mengingat dampak dari kenaikan BBM, pemerintah pusat telah mengeluarkan 4 kompensasi bagi masyarakat kecil yang harus segera dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait menyangkut kemaslahatan rakyat. Berikut himbauan gubernur kepada seluruh kepala daerah terkait tindak lanjut rapat mengenai kebijakan kenaikan BBM. Nanti melalui sekda yang ditugaskan kepada para asisten terkait untuk segera melakukan koordinasi dengan para kabupaten-kabupaten kota dengan mempedomani pada peraturan yang terkait dengan masalah kemungkinan adanya eskalasi terhadap masalah kenaikan harga. Gubernur juga meminta masing-masing daerah untuk mensosialisasikan keputusan pemerintah pusat ini terkait pengurangan subsidi dengan kenaikan BBM tahun ini, sehingga masyarakat tidak menerima secara berlebihan. Memasuki bulan April dari dunia pendidikan dilaksanakan ujian nasional di tingkat sekolah lanjutan atas dan sekolah menengah pertama. Dan di bulan April ini, kemunculan serangan tomcat yang merebak di luar pulau juga ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Sebelum ditangkap, seekor tomcat ini tampak sedang berjalan pada bangku panjang yang biasa menjadi tempat bermain anak-anak jalan Pelatuk Palangkaraya. Karena sering menyaksikan tayangan tomcat di televisi, mereka langsung menangkap serangga yang kini tengah diperbincangkan di masyarakat tersebut. Salah satu anak menuturkan, meski jumlahnya tidak terlalu banyak, namun mereka takut dan waspada akan keberadaan serangga berbahaya ini jika terkena cairannya. Pasalnya, informasi sebelumnya, warga di Jalan Pelatuk Palangkaraya juga sudah pernah menjadi korban serangga tomcat. Dapat tomcat ini di mana, Dek? Di bangku situ. Di bangku. Lagi main tadi, Dek ya? Iya. Terus nggak takut digigit sama tomcat? Takut juga. Takut. Terus tadi gimana? Diambil pakai apa tadi? Pakai plastik. Dimasukkan ke sini ya? Iya. Sejak ditemukannya serangga tomcat oleh anak ini, diharapkan warga semakin waspada akan munculnya serangga tomcat. Kebanyakan mereka tidak waspada akan keberadaan serangga ini hingga cairan yang dikeluarkan bisa menimbulkan luka merah seperti terbakar. Ada banyak peristiwa terjadi dalam bulan Mei tahun ini. Untuk sektor keagamaan, pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-26 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kapuas. Sektor pendidikan dengan pengumuman hasil ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas dan pertama, serta pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar. Bulan Mei juga menjadi pelaksanaan rutin Festival Budaya Isen Mulang yang digelar bersamaan dengan HUT Kalimantan Tengah ke-55. Kami hadirkan informasi untuk dunia olahraga di mana Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan tinju Asia Pasifik bertajuk Kalteng Super Fight WBO. Partai utama dalam Kalteng Super Fight World Box yang digelar di Gor Koni Palangkaraya mempertemukan petinju Indonesia, Isaac Junior, juara WBO Asia Pasifik, ditantang peringkat 5 WBO Asia Pasifik atas nama Ceker Buhawe, petinju asal Filipina. Ya, 10 detik ronde ini akan berakhir. Dalam 12 ronde pertandingan, akhirnya kemenangan diraih petinju Indonesia yang berhasil mempertahankan gelar juara di kelas bantam junior 52,2 kg. Partai utama ini digelar menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang memperebutkan sabuk emas Gubernur Kalteng. Dalam tayangan bagaimana pertarungan rapat langsung fight di ronde pertama ini. Catatan di ronde tadi. Ya, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang pada kegiatan ini mengharapkan agar
Kejuaraan dunia yang digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ini dapat menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju tanah air. Dalam kejuaraan ini turut dihadiri Presiden WBO Mr. Antonio dan Ketua Komisi Tinju Profesional Indonesia untuk Pusat Ruhut Sitompul. Ceker Buhawi cukup baik dari gempuran Ceker Buhawi. Selain memperebutkan sabuk emas Gubernur Kalteng dalam partai tambahan dan perbaikan peringkat untuk petinju profesional ini, memperebutkan sabuk emas Ketua Pertina Kalteng dan Rem 102 Panju Panjung, Kapolda Kalimantan Tengah dan Ketua DPRD Kalteng. Serta dipertandingkan juga partai tinju amatir untuk petinju putra-putri. Di pertengahan tahun ini musibah kebakaran terus terjadi di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, persoalan warga dengan pihak perusahaan atas kasus tanah dan juga hak-hak pekerja terus muncul. Di bulan ini, Kalimantan Tengah juga dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Koperasi Nasional. Kalimantan Tengah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-65 yang akan dihelat pada 12 Juli mendatang. Jelang kegiatan tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Sarifudin Hasan, memimpin jalannya rapat kesiapan panitia daerah di Aula Jayeng Tingang Palangkaraya, Kamis pagi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga ekonomi rakyat. Peringatan Hari Koperasi Indonesia tahun yang ke-65 ini yang dimulai dari pembentukan panitia sampai kepada persiapan, dan insya Allah kita akan menuju ke suatu hari hanya yang insya Allah dengan semangat kebersamaan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran pada laporannya juga menyampaikan sejumlah kegiatan jelang Harkopnas tersebut, diantaranya pasar rakyat, pasar murah, jalan sehat, kegiatan seminar, dan juga pameran yang dipusatkan di lokasi pameran industri Temanggung Tilung Palangkaraya. Turut hadir Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Nurdin Halid yang juga disampaikan sejumlah tampilan sketsa jelang pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional tersebut. Di bulan Juli memasuki bulan suci Ramadan 1433 Hijriah, sejumlah kegiatan keagamaan gencar dilakukan. Pertengahan tahun ini juga memasuki musim kemarau dan titik panas mulai terdeteksi di sejumlah lokasi. Untuk bidang ekonomi, pengusaha tempe dilaporkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kacang kedelai. Sudah sepekan ini, para pengusaha tahu dan tempe di Kota Palangkaraya mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan baku tahu tempe yakni kacang kedelai. Menurut keterangan dari para pelaku usaha, sebelumnya usaha mereka sempat mengalami kekosongan pasokan kacang kedelai dari Surabaya, Jawa Timur. Ini menyebabkan harga kacang kedelai di pasaran sempat mengalami kenaikan, yakni dari harga Rp6.350 per kilogram menjadi Rp8.450 per kilogram. Kenaikan harga kacang kedelai ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibat kekosongan bahan baku ini, sejumlah pengusaha tahu tempe di Kota Palangkaraya akan meliburkan usahanya untuk sementara waktu. Kurang lebih sekitar 1 minggu inilah pasokan kedelai itu memang mengalami keterlambatan. Mungkin dikarenakan kelangkaan barangnya itu ya. Bahkan ada dari antara teman-teman itu yang sempat meliburkan diri karena memang kehabisan bahan baku kedelainya. Kendati harga kacang kedelai sebagai bahan baku ini mengalami kenaikan dan sempat kosong, para pengusaha tahu tempe belum memutuskan menaikkan harga jual tahu ataupun tempe di pasaran. Karena dilihat dari sisi permintaan di bulan suci Ramadan ini, permintaan akan tahu tempe mengalami kenaikan hingga 25% dari hari-hari biasanya.